Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Tidak bisa seseorang masuk jannah sendiri dengan membiarkan berbagai kemungkaran dan kebejatan di sekitarnya. Ia memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki diri, keluarga, dan juga masyarakatnya. Cueknya seseorang dengan kondisi keluarga atau lingkungan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Karena hakikatnya setiap orang adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas memerintahkan kita untuk menjaga diri dan keluarga dari jilatan api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahnya. Surah At-Tahrim ayat 6. Ali pernah berkata, ajarkanlah kepada mereka adab dan tanamkanlah pada diri mereka kebaikan. Qatadah rahimahullah berkata, engkau memerintahkan mereka untuk mentaati Allah dan mencegah mereka bermaksiat kepada Allah. Hendaklah engkau menegakkan perintah Allah terhadap mereka, memerintahkan mereka dengan perintah Allah dan membantu mereka dalam urusan tersebut. Dan jika engkau melihat kemaksiatan dari mereka, hendaklah engkau hardik mereka. Tafsir Ibnu Katsir 4 atau 391. Dari keterangan di atas menyebutkan bahwa seseorang suami memiliki tanggung jawab, dan bentuk tanggung jawab suami adalah mendidik keluarganya mulai dari anak, istri untuk mengenal Islam serta mencegah mereka dari perbuatan dosa. Masih banyak orang tua yang meremehkan pendidikan anak-anak dan istri mereka serta menganggap bahwa tanggung jawab telah ditunaikan apabila telah memberikan sandang, papan pangan dan menyekolahkannya mereka. Seakan mereka lupa bahwa pendidikan agama adalah kewajiban yang harus ditunaikan bagi anak-anak mereka. Karena mendapatkan pendidikan agama adalah hak setiap anak dan istri. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata tentang mereka yang meremehkan pendidikan anak, barang siapa yang meremehkan pendidikan anak dengan tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat baginya dan membiarkannya sia-sia, maka dia telah berbuat keburukan yang sangat buruk kepada anaknya. Dan kebanyakan rusaknya anak datang dari sisi bapaknya, karena mereka melalaikan anak-anaknya, tidak mengajari mereka kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah agama. Lalu mereka pun menyia-nyiakan anak-anak mereka di waktu kecil, sehingga mereka tidak bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan tidak bisa pula memberi manfaat terhadap orang tuanya di masa tua. Tuhfatul Mawdud bi Ahkamil Maulud. Allah sangat membenci seseorang yang melihat ada kemungkaran pada keluarganya, sementara ia diam dan tidak berusaha mencegahnya.
Ia tidak peduli dengan anak dan istrinya dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata dayyusun qalu wa man huwa dayyus ya Rasulullah qala alladhi la yagharu ala muharimihi wa fi riwayatin qala alladhi yaradal khabasa fi ahli." Tidak masuk surga dayus. Para sahabat bertanya, siapakah yang maksud dengan dayus itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, seseorang yang tidak ada cemburu terhadap muhrimnya. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda, seseorang yang rela kenistaan menimpa keluarganya. Hadis riwayat Muslim. Ya, inilah fenomena yang terjadi di zaman ini, di mana laki-laki yang tidak merasa cemburu sedikit pun terhadap istri-istri dan anak-anaknya, sehingga membiarkan mereka dirusak oleh keadaan zaman, membiarkan istri dan anak-anak mereka mengikuti model-model pakaian yang tidak menutup aurat, dan bahkan mempertontonkannya, menonton acara-acara rusak yang ada pada televisi, membiarkan mereka merokok, pacaran, keluar rumah untuk bekerja di tempat-tempat bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Dan yang lebih aneh lagi, ketika istri berzina, mereka hanya senyum-senyum di televisi. Nauzubillahi dzalik. Alangkah hinanya orang seperti ini, tidak mempunyai rasa cemburu dan malu sedikit pun. Setiap orang berkewajiban untuk mengawasi keluarganya, baik ketika mereka beraktivitas, sedang istirahat di rumah, bepergian, ketika mereka pulang bersama teman-temannya, dan ketika sedang sendirian. Tujuannya agar kita benar-benar mengetahui segala urusan yang mereka lakukan, dan kita pun meyakini arah dan jalan yang ditempuh mereka, sehingga kebaikan dilihat sebagai kebaikan dan kejahatan akan ditolaknya. Mengajak mereka berdialog, mendengarkan keluhan mereka dan menjawab pertanyaan mereka, tidak memarahi mereka sehingga menelantarkannya, karena hal tersebut hanya akan menambah bencana dan kerusakan. Jika pendidikan dan pengawasan ini tidak dilakukan, lalu siapakah yang akan melakukannya? Apakah yang melakukannya adalah mereka yang jauh dan orang-orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dan mereka, atau akan dibiarkan saja mereka diterjang arus pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, paham-paham yang menyimpang, dan perilaku-perilaku yang merusak? Jika itu terjadi, maka muncullah generasi yang bobrok, tidak akan memelihara agama, serta tidak menjaga kehormatan dan hak-hak manusia. Generasi anarkis yang tidak membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta melampiaskan hawa nafsu mereka, hidup bebas dari segala bentuk penghambaan, kecuali penghambaan kepada syaitan. Hidup lepas dari segala aturan, kecuali aturan syaitan. Jika hal tersebut terjadi, kerugian dunia dan akhirat akan Allah timpakan pada mereka. Rumahku adalah surgaku, itu lengkapnya bagi mereka yang dapat membina keluarga sehingga terlahirlah sebuah ketentraman. Saling mencintai dan kasih sayang. Tapi sebaliknya, rumahku adalah nerakaku. Jika seseorang gagal dalam membina rumah tangga, rumah serasi neraka yang tidak menjadikan para penghuninya nyaman untuk berlama-lama, akibat ketidaknyamanan tersebut, larilah mereka ke tempat-tempat hiburan, selingkuh dan perbuatan dosa lainnya. Nauzubillah. Ada kata kunci dalam pembinaan keluarga, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, saling memerintahkan yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Selain itu, anggota keluarga harus senantiasa belajar Islam, membiasakan untuk menegakkan berbagai ibadah seperti qiyamul lail, baca Al-Quran, puasa sunnah, dan yang lainnya. Di samping itu, anggota keluarga dan rumah diusahakan untuk menjauhi hal-hal yang dilarang Islam.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah memberi contoh pada kita dalam hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimallah rajulan qama min laili fa shalla wa ayqadha ra'atahu fa shalla fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma'a wa rahimallah amra'atan qamat min laili fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa shalla fa in abana dhahat fi wajhihil ma'. Semoga Allah merahmati seseorang laki-laki yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan sholat, dan ia membangunkan istrinya lalu si istri mengerjakan sholat. Bila istrinya enggan untuk bangun, ia percikan air di wajah istrinya. Semoga Allah merahmati seseorang wanita yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan sholat, dan ia membangunkan suami lalu si suami mengerjakan sholat. Bila suaminya enggan untuk bangun, ia percikan air di wajah suaminya. Sanad hadis ini syahih, kata Asy-Syaikh Ahmad Syakir rahimahullah dalam tahqiqnya terhadap Al-Musnad. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengabarkan suatu malam Rasulullah SAW terbangun dari tidur. Beliau pun membangunkan istri-istri beliau untuk mengerjakan sholat. Kata beliau, aiqidhu sawahibatil hujar, bangunlah wahai para pemilik kamar-kamar istri-istri beliau yang sedang tidur di kamarnya masing-masing. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tidak luput pula putri dan menantu beliau juga mendapatkan perhatian beliau. Suatu malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumah Ali dan Fatimah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata, tidaklah kalian berdua mengerjakan sholat malam? Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ali. Inilah tips agar rumah menjadi surga dunia sebelum mendapatkan surga nanti di akhirat. Tentunya hal ini tidak didapat hanya dengan berpangku tangan, tetapi harus diusahakan dengan sekuat tenaga. Bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh, pasti Allah akan berikan jalannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.